Lah menurut Bu Fitri nih, komoditas pertanian ini kan eh, general ya Bu ya. Artinya kopi, mau Arabica, mau Robusta, Iya, semua bisa. Nah menurut mm-mm. Ibu branding nih bagaimana posisinya? Jadi kopi, Robusta, tapi ya kayak Ibu lah. Namanya panjang begitu ngomong Fitri, Gayu hanya Ibu. Nah ini dengan kopi sendiri gimana? Semua bisa menghasilkan kopi. Saya rasa gini ya, tadi seperti yang saya sampaikan, kopi itu punya varian ya, atau Ya, punya masing-masing spesialnya tuh spesial ada ya. gitu, atau bisa dikatakan kopi, ada kopi jenisnya itu ada kopi robusta, ada kopi Ya, arabica, Arabica, ya kan? ya, Terus dari kopi Arabica ada kopi Gayo, ada iya, Toraja, iya, 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 Kintamani, ya kan? betul. Nah, Flores. Nah, menurut saya sih ini punya masing-masing khas loh, Bu. Jadi kalau Spesial kita gitu ya. buat kayak apa namanya, kalau kita misalnya pas lagi saya tuh cupping gitu, dia punya Mm-mm. khas sendiri-sendiri cupping itu ya, Bu. Hmm, Dan punya rasa yang kembali lagi sih ke personalnya iya, iya, sendiri-sendiri iya. gitu. Kalau menurut saya sih, kalau mau dibilang apa branding, ya tinggal ini aja. Misalnya brandingnya itu misalnya kayak kopi Gayo. Nah, taste-nya Heeh, apa gitu, oh, tinggal iya, dijelasin. jadi mungkin penelusurannya dari asal ya. Iya, jadi bikin produk itu Heeh, harus ada storytelling heeh, iya, istilahnya. iya, Jadi dari ketika ada asalnya. storytelling itu menjadi hal yang menarik gitu Iya, loh. iya. Jadi orang nggak hanya sekedar apa Order namanya kopi ini kopi, gitu jadi ya, tapi mungkin ada. harus ada. Saya pernah berapa kali ya ke kafe sama ke ini produk. Dulu saya pernah juga bikin apa namanya, bikin produk terus dia punya cerita. Nah kayak Mm-mm. gitu tuh punya nilai dan saya Hmm, rasa itu bisa iya, jadi iya, poin iya. untuk Ah, branding gitu loh iya, ya. nah itu Untuk mungkin ya yang nge-branding, untuk untuk yang ngebedain untuk gitu. Karena iya, kan nggak semuanya kan orang orang tahu nih kopi Arabica. Terus iya, kopi ini bedanya. Nah, itu mesti ada ada penjelasannya. penjelasan. Nah, saya rasa hampir ya kalau saya lihat di beberapa ini ya produk juga Iya, udah ada sih. Nah, cuman hmm, mungkin perlu ada kayak perlu, storytelling iya, gitu iya, menarik ya, gitu iya, kan. iya. Misalnya dari petani Nah, mana mana gitu gitu kan? Jadi ceritanya. Lah, ada dibikin aja penelusuran itu ya, Bu apa ya. namanya? Ya dari mana kopinya, Mm-mm, terus siapa, mm-mm. kalau perlu petaninya, namanya Siapa? sih ini. Iya, iya. Jadi, Tapi menurut saya sih itu ya, jadi itu yang ngebuat lain dari mm-mm. produknya lain dan Iya betul, betul. itu ya, Penelusuran ya, membangun branding. branding. Ya kalau orang mungkin personal ya tadi seperti Ibu Iya, sampaikan, personal, nama Fitri banyak, iya. tapi yang Gayo siapa ya Nah itu, Fitri Gayo ya, gitu. Nah itu nah kan halnya emang komoditas ini, personal iya. branding saya yang dari dulu karena saya khawatir waktu itu takutnya nanti orang nambahin bentuk tubuh gitu kan. Atau Oh, iya, makanya saya langsung kebetulan ayah saya selalu cerita gayo-gayo gitu kan. iya, Akhirnya saya bilang, oh gayo, gayo, gayo gitu. iya, Akhirnya iya, jadi iya, Fitri Gayo iya, gitu. iya, ya itu. Barangkali, iya, karena tadi ya generasi ya yang harus mampu memahami, melakukan digitalisasi saat ini ya generasi milenial Ya, ataupun mm-mm, Gen Z tadi ya Bu, mm-mm, sehingga apa yang bisa Ibu lakukan selaku Ibu kan pelaku bisnis nih mm-mm, yang bisa keluar maupun ke dalam ya. mm-mm. Nah, untuk menggerakkan untuk bisa memenuhi kebutuhan tadi yang kita harapkan anak muda ini, kira-kira menurut Ibu apa yang harus kita lakukan? Melalui mana gitu? Atau itu melalui asosiasi atau pemerintah juga siapa gitu ya Bu ya? Sekarang sih udah mulai ini kan ya banyak kayak pelatihan-pelatihan ya Ya, untuk melek digital ya. ya, ya, Untuk melek digital yang nggak hanya digital tapi AI juga, ya, apalagi ya. ditambah AI. Sekarang kalau nggak AI kayaknya Kayak juga ada ya kurang ya informasinya. cuma sekarang bagaimana sih menggunakan AI yang Ya, benar gitu. Nah, saya rasa udah banyak lah itu. iya, Nah, apa namanya, benar dalam artian penggunaannya tidak hanya
sebatas prom yang Iya, gimana yang kan itu prom yang juga iya, iya, ada apa namanya ada ilmunya tuh Bu. iya, Nah, menurut saya sih sebagai kalau kalau saya sebagai pebisnis ya iya, harus melek gitu mm-mm, ya. iya, Melek digital, iya, melek AI, iya, melek iya, semuanya karena iya, hari ini kita nggak akan bisa ikutan apa namanya berkompetisi bisnis bisnis, again kalau iya, kita nggak nggak mulai update ya, nggak artinya update nggak tahu, situasi, nggak heeh. update juga apa Hmm, nggak gaptek gitu iya, kan. Jadi iya, emang mesti ya karena banyak hal lah yang bisa apa namanya saya rasa membantu kita. mm-mm, Nah, untuk sebagai asosiasi mm-mm, atau kelompok masyarakat, mungkin bisa juga menaungi anak-anak muda mm-mm, ini gitu. Nah, mm-mm, mungkin bisa memfasilitasi, menginisiasi untuk melek digital dan mm-mm. juga bagaimana juga mempertemukan Bayar, buyer iya, gitu. iya, Karena apa? Menurut saya sih harus ada yang memfasilitasi itu mm-mm, ya untuk bisa karena tapi sekarang anak-anak muda juga pinter-pinter Bu. mm-mm, Anak-anak banyak yang saya kemarin lihat di media sosial apa ya iya, apa ada anak mahasiswa IPB udah ekspor gitu mahasiswa hmm, udah bisa iya, iya, berkreasi. Saya yakin sekarang iya, sih temen anak-anak muda iya. sekarang udah Tapi beda sama iya, sama tapi kan saya dulu. umumnya mereka bermainnya kan di market ya gitu, ya Bu ya Mm-mm. barangkali di hilirisasi. Nah, artinya kualitas itu kan sangat ditentukan di budidaya ya Bu ya. Mm-mm. Berarti kita harus bisa meningkatkan keterampilan SDM yang di budidaya, di samping yang anak muda ini sudah bisa Iya, mencari. Nah, yang nah kita khawatirkan kan yang di tinggal ilmunya, Bu. budidaya ini. Ilmunya. Jadi Hmm. bagaimana petani-petani muda Mm-mm. ini atau pembisnis-pembisnis muda Ini di kembali sektor ke sana pertanian ya. atau Heeh. perkebunan itu Meng, para senior ini kan ya, ilmunya banyak nih. mengedukasi ke sono Iya, ya. jadi harus Hmm. ya itu memfasilitasi atau Mm-mm. menjadi fasilitator ya Iya, gitu. artinya kalau yang muda sih tadi tuh ya, kalau sudah Heeh. jadi trader kan buyer itu minta kriteria Mm-mm. apa yang ini harus disampaikan kepada Mm-mm. pembudidaya tadi kan Bu Iya, ya, iya. petani. Nah, Jadi memang ini ya, mengedukasi juga petani itu juga mm-mm, menjadi iya, hal penting, Bu. iya, iya, Karena saya yakin bahwa perkembangan ini kan semakin berkembang ya, mm-mm, maksudnya iya, dunia pertanian, mm-mm, teknologi iya, pertanian kan ada teknologi mungkin yang lebih iya, cepat iya, atau ada paritas mungkin yang bisa yang dikembangkan gitu. dikembangkan, iya, Saya rasa sih semua lini ya, semua lini yang harus mm-mm, sama-sama apa melangkah gitu iya, ya. Tidak hanya anak mudanya yang melek digital iya, untuk ini atau juga para senior. Saya bilangnya senior, iya, senior ya, senior, para senior yang memiliki ilmu yang pengalaman, pengalaman, ilmu itu iya. nggak bisa Ditinggalkan ya Bu ya, ditinggalkan. betul, Nggak, betul. kalau menurut saya sih para senior ini bisa menginspirasi atau Mm-mm. mengedukasi dan mentransfer Ilmu, ilmunya iya. gitu ke apa namanya ke teman-teman petani muda Mm-mm. gitu ya. Nah, juga didukung dengan mungkin program-program pemerintah Pemerintah, gitu iya. kan. Dan juga komunitas-komunitas Mm-mm. pertanian kan kayak Sanyampi, Mm-mm. KTNA atau Mm-mm. dengan HKTI, Pemuda KKTI, iya, Tani gitu iya kan. betul. Terus Heeh. wanita tani, semua Heeh. hal Harus yang yang terlibat ya di iya dalamnya menurut itu ya saya Bu ya. gitu. Iya. Tapi Bu, sepengetahuan Ibu, apakah sekarang pasokan ya Mm-mm. ataupun bahan baku kita itu sudah mencukupi kah untuk kita melakukan ekspor maupun untuk kebutuhan dalam negeri yang sekarang cukup tinggi ya Bu ya? Kalau dilihat dari Iya. laporan BPS terkait Mm-mm. dengan ini ya, kopi itu kan sampai 5,8 ribu ton ya 2025 ini. Oh, Makanya saya bilang ini bukan berarti hanya komoditas loh Bu, iya, ini udah ekosistem iya yang banyak terlibat yang ekonomi iya, loh. iya. Artinya ini nggak hanya sebuah apa namanya, Hmm, ini nggak hanya sebuah komoditas menurut komoditas yang saya ya, tapi ini iya, udah semacam
bahwa ada ekosistem itu, ekosistem Perlu pertanian, yang ekosistem ada di dalamnya tadi ekonomi, itu ya, iya. para Karena pelaku, luar para, biasa ternyata untuk kopi ini secara iya. Ibu keseluruhan. melihat 5 tahun ke depan, bagaimana ini, apa, kopi ini? Kalau saya merasa apa ya, bisnis kopi ini menjanjikan, Bu. Karena karena orang pasti ngopi, Iya, Bu. iya, iya. Selagi orang Nggak masih hanya di orang ngopi, kota loh ya. iya, Iya, nggak hanya orang kota, nggak hanya iya, orang muda, nggak hanya iya. orang Nggak tua, ada iya orang kan? tua. Kalau dulu memang Iya, ya asosiasinya yang ngopi itu iya, bapak-bapak ya, iya. orang tua Sekarang gitu kan ya. enggak ya. Jadi yang peminat kopi murni aja Iya, banyak. banyak Iya, gitu iya. kan, gitu. Saya meyakini ya kalau kita bersama-sama gitu ya, eh, kopi ini ya potensial lah ya Potensi. untuk jadi. Kalau dilihat dari luasan ini Bu, luasan kebunnya, apakah Kalau saat menurut ini atau saya 5 tahun ke depan itu perlu ekspansi enggak, kalau itu? menurut saya sekarang yang kondisi saat ini, dan itu saya rasain juga bahwa yang harus dilakukan memang peremajaan. Kopi ini Ya, kan ya. udah lama dari Iya, dulu iya kan, Bu. tapi memang yang masih harus ini ya peremajaan gitu. Nah mungkin ini yang harus Tugasnya menjadi pemerintah ya perhatian kalau serius peremajaan itu gitu ya. biasanya. Sama mungkin teknologi lah ya, teknologi pertanian. Dan Iya. memang kalau kalau apa namanya pendampingan saya rasa udah ada ya. Udah banyak ya program-program. Cuma mungkin perlu ditingkatkan karena memang ternyata dari Kebutuhannya ya. kebutuhan Kebutuhannya kopinya luar iya, biasa iya, iya. gitu. Supaya jangan nanti mentang-mentang ada teknologi gitu kan, Terus kopi ini lagi apa istilahnya tuh ya, ada kopi yang imitasi. imitasi gitu. Nah, itu Bu. Rasa bau kopi tapi bukan kopi gitu kan. Nah, itu banyak Bu Nah, itu gitu. yang Dan dikhawatirkan. akhirnya nanti orang kenal oh itu kopi padahal itu bukan kopi Bukan. gitu. Nah, saya rasa kita semua harus inilah Sintetis ya, ya, sintetis gitu loh. iya, saya nggak bisa bilang sintetis ya, tapi Ya artinya saya pernah bukan, ya iya, kopi iya. tapi bukan kopi Iya, gitu kan. iya. Nah, jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai. Nah, ini kan ada peran dari BOPM ya, BPOM ya juga Kak Bu. Kalau itu tadi yang kopi hanya rasa atau hanya Enggak, kalau aroma di aja. declare kan nggak apa-apa Bu. Artinya kopi perasa gitu. Tapi yang jadi masalah adalah overclaim bahwa ini Iya, kopi makanya itu itu yang kan jadi. kalau sebagai pembisnis di bidang itu, di bidang apa kemasan yang Ya, katanya kalau kopi saya kan nggak bisa bisa ya. bilang Jadi itu gimana-gimana ya Bu. Iya, Tapi ini kan kembali ke ini ya, owner yang itu ke ya. masing-masing ya, kembali ke masing-masing mau minum yang berasa Atau atau asli minum ya. beneran Iya, yang kopi asli, gitu kan, asli. itu gitu. Tapi menurut saya sih potensi peluang usaha kopi masih terbuka lebar lah. Masih tinggal sekarang ininya apa namanya, stok dan bahan bakunya mengatur ya. supply chain-nya itu gitu. Jadi saya rasa tadi itu Bu, barangkali yang kopi tapi bukan kopi itu punya segmen sendiri kali ya. iya, punya segmen Iya. sendiri. Yang rasa kopi Iya, gitu kan, iya punya segmen Bu. Iya, ya artinya kan kalau kita mengetahui tentunya punya pilihan gitu loh Bu ya. Iya. Jadinya Ya, itu mah pilihan sih Bu ya. Maksud saya itu pilihan. nggak bisa diklaim bahwa jangan minum itu loh ya, nggak bisa ya, karena ya sudah pilihannya udah aja. itu. Kan bisa dilihat menunya apa gitu. Ya. Ibu sekarang kalau ini ada permintaan dari teman-teman tuh, kalau Ibu diminta untuk mendesain industri kopi ya, yang memberikan nilai baik itu dari sisi konsumen maupun itu untuk keperluan ekspor gitu ya, bisnis lah. Itu Ibu kira-kira apa yang ini di Ibu yang
terbayang atau yang ingin Ibu lakukan? Saya harus memastikan terkait dengan rantai pasok bahan baku kopi. Karena ketika mulai industri kopi, Bu, jangan sampai mesin kopinya macet, Bu, karena nggak ada bahan baku, gitu. Oh, berarti volume mesin pun harus harus diperhatikan diperhitungkan ya. dulu. Iya. Jangan sampai misalnya ada bantuan kopi, udah beli bantuan mesin kopi, Alatnya, ya kan? Saya pernah dengar tuh ada mesin bantuan gitu ya. Tiba-tiba cuman yang harusnya bahan bakunya kapasitas nggak berapa ada, gitu ya. Iya, bahan bakunya nggak ada. Nah, jangan Jadi sampai kayak dipastiin begitu. dulu. Jadi ketika ingin mulai di industri kopi, dibuat dulu FS-nya, Bu, gitu. Dibuat dulu. Ini rantai pasoknya, rantainya ini ada nggak gitu? Iya. Gitu. Harus udah dibuat listingnya, kesediaannya ya. Terus mesin kopinya, ketersediaannya yang berapa? Iya, mesin gitu kopinya. Terus kita mau misalnya mau buat produk apa? Kita mau produk bubuk kah? Mau powder ya istilahnya? Atau mau buat roasting kah? Yang udah di roast kan? Karena sekarang kan mesin kopi banyak. Jadi biasanya pengguna roast yang udah di roasting juga banyak gitu. Nah itu. Tapi memang apa buat sekarang saset aja ada kan yang udah disaset gitu kan, dibikin saset. Nah, dari ini semua turunannya tetap bahan bakunya mesti ready gitu. Ada sih, Bu, tekniknya misalnya. Kita mau buat satu varian gitu kan. Misalnya dikombinasi racikan bahan baku. Karena Arabica misalnya mahal, diracik dengan Robusta dengan komposisi tertentu gitu. Terus akhirnya bukan hanya HPP menjadi rendah atau ternyata CO2-nya juga tidak menjadi rendah, tapi juga bisa membuat tes baru. Tes baru. Nah, kayak gitu, Bu. Jadi mengkombinasi itu juga harus jadi satu solusi. Itu ya, Bu ya. Artinya banyak jalan ya, banyak cara sehingga ini memberikan nilai tambah. Jangan sampai tadi itu dia stuck karena tidak inovatif tadi ya, Bu ya. Nah, di samping itu juga ya bangun brand mereknya. Brand itu ya. Brandingnya seperti apa gitu. Dibangun, terus ya itu bahan baku sih, Bu. QC utamanya. Kalau masuk industri sih nggak masalah. Di-fat itu nggak masalah, Bu, karena kan langsung pecah bisa kan, kita buat powder, diolah. Tapi kalau mereka jual yang bin, misalnya ekspor, biasanya di sini agak. Cuma memang tergantung bayarnya sih. Kalau bayar tertentu, memang ada yang dia minta nggak boleh di-fatnya sekian, ininya sekian gitu. Iya, biasanya ya. Termasuk itu ya, kekeringan, terus kadar air segala ya, Bu ya. Kadar airnya sekarang itu ada biasa di kontrak gitu. Tapi kalau industri agak bisa lah ya gitu. Kalau menurut saya sih kalau tadi pertanyaan masalah industri agak bisa di ini. Artinya kalau yang berarti kita harus sortasi tadi ya, Bu ya. Artinya kan kita harus punya yaitu dua QC, segmen tadi, dua sasaran ya. Satu yang memang untuk keluar, satu untuk industri dalam negeri gitu ya. Yang bisa pakai tadi itu ya kriteria yang mungkin tidak seketat yang untuk ekspor ya, barangkali gitu ya, Bu ya. Terus yang menarik, jadi menurut Ibu kopi itu tidak hanya sekedar komoditas yang disajikan untuk diminum, tapi turunan tadi yang perlu kreativitas tadi itu sangat menarik sekali, Bu, yang untuk gift. Nah, selain itu barangkali yang tadi bisa juga untuk kosmetik kan ya, Bu ya? Iya, skincare, terus sabun organik, itu enak banget, Bu. Nah, itu mungkin yang harus pengharum ruangan, kuasai yang para pembisnis ini ya, Bu ya.
Saya rasa sih banyak ya turunan produk yang bisa dihasilkan dari kopi ya. Iya. Tinggal kita butuh kreativitas kita tinggal pembinaan kita, pendampingan gitu. Supaya ya itu makanya ini ekosistem Bu, udah ini mah Iya. fix Nggak bisa berdiri sendiri iya. dalam artian Ini kopi disajikan selesai, enggak itu ya. Tapi betul. yang ya tadi tuh yang Iya. ada di dalamnya itu ini. Iya. Ya menurut saya sih memang harus diseriusin Bu soal kopi ini gitu ya. Iya. Karena peluangnya juga besar ya. Dari mulai hilirisasi saja, brandingnya Branding, juga, iya. terus juga bagaimana menjaga kualitas, iya. terus juga yang penting memang akses pasar Bu. Iya, akses pasar. Ibu melihat apakah ini juga menarik investor Bu? Kopi ini. Menarik sih Bu menurut saya. Artinya ada menurut yang saya berani. Kalau untuk bangun industri mungkin Bu. Tapi kalau untuk misalnya bisnis sekaitannya dengan pemenuhan bayar atau saya belum pernah tahu ya. Tapi kalau industri masih oke lah. Kafe kan banyak juga kafe, tapi juga FS-nya mesti hitung-hitungan karena kalau kafe kan juga mesti banyak ya visibility studies-nya aja Bu sebenarnya yang pas nggak gitu. Nih kira-kira tempatnya di mana kan itu berpengaruh, tempatnya di mana, harga berapa, lokasi nggak strategis gitu. Atau karena sekarang marak banget kafe-kafe juga kan, udah mulai nih tumbuh banyak kan sekarang. Kalau investor tadi yang sekarang banyak di kota besar ya, berarti ya yang menanamkan ini meskipun ininya dari bahan bakunya kan tetap tadi itu ya Bu ya, yang punya gudang di sana, tapi mereka punya brand sendiri yang dari luar itu kan, artinya itu salah satu juga peluang investasi di Indonesia. Iya, pembangunan gudang-gudang di artinya mendekat ya. Sekarang tuh banyak gitu ya. Maksudnya untuk supaya petani lebih mudah menjual itu. Tapi alangkah baiknya kalau itu teman-teman kelompok tani juga gitu. Jadi ada koperasinya atau ada pihak-pihak yang bisa komunitas-komunitas atau organisasi pertanian yang bisa memfasilitasi buat kube-kube itu akan lebih baik gitu loh Bu, ketimbang pihak-pihak swasta yang notabene ini yang mungkin tidak ya cuman hanya ini aja kan narik-narik, tapi juga tidak memberikan memberdayakan ya, tidak memberdayakan, tidak mengedukasi gitu. Kalau menurut saya sih akan lebih pas peran-peran itu dilakukan oleh organisasi-organisasi pertanian ya di Nah itu mungkin bisa menjadi karena bisa sinergi dengan pemerintah gitu. Iya, barangkali itu yang belum banyak Bu kelihatannya ya. Ya mungkin harus dimulai sih Bu. Itu ya. Iya artinya harus itu dimulai. menjadi pesan Ibu ini untuk harus para dimulai. petani muda ya untuk bisa melakukan. Kayak kami misalnya mau menjual kalau ada barang, kalau ada ini saya mungkin agak lebih mudah gitu ya. Kita agak stuck ketika barang itu nggak ada gitu. Padahal permintaan luar biasa gitu. Nah karena ini menjadi komoditas andalan juga. Apakah kopi ada yang kita impor Bu? Saya belum pernah dengar ya Bu. Kalau yang lain kan bukan kopi impor Bu, tapi kebetulan ada produk kopi yang sudah jadi gitu diimpor ke sini. Tapi saya belum pernah tapi sudah jadi dan bukan murni kopi Bu. Udah racikan gitu, udah dicampur ini itu. Ada ininya ya sudah. Banyak ininya ya Bu, maksudnya banyak campurannya. Jadi itu kopi atau bukan saya nggak tahu, tapi namanya kopi gitu. Kalau menurut saya sih enggak ya Bu. Banyak itu Bu? Ya banyak. Oh iya. Bukan banyak sih, tapi ada Bu. Ada. Dan itu tidak bisa kita. Saya nggak usah nyebut merek karena nggak ini ya. Ya artinya kan untuk melindungi, maksud saya gini, untuk melindungi
petani kita dan industri kita gitu maksud saya Kalau Bu. kopi masih Bebas. sesuatu yang nggak, maksud saya nggak mengkhawatirkan karena kita penguasa kopi kok Bu. Negara ini masih penguasa kopi. Iya, jadi Petani masyarakat kita bisa tahu ya, Iya. artinya bisa memilih dan bisa Enggak, memang kalau menentukan. sekarang ada era kan Bu ya, eranya memang menjamurnya kopi-kopi racikan kan, kopi-kopi racikan. Tapi itu kembali lagi sih Bu ya, itu kan pilihan Selera ya, ya. pilihan. Dan- Tapi untuk masalah kopi ini yang origin yang kopi ini benar. itu masih jadi- besar peluangnya Bu. Gitu. Jadi yang diimport itu yang sudah dalam bentuk jadi, Udah ya jadi. tidak lagi Dan udah racikan dan belum tentu cuma rasa kopi. Iya. Nah itu tidak bisa juga di apa ya? Karena ini itu termasuk komoditas bebas ya Bu ya. Iya. Itu jadi tidak bisa diklaim. Kamu nggak ada kopinya nggak boleh masuk gitu? Oh enggak, Nggak bisa ya? ya enggak lah. Tapi kayak gitu saya yakin Indonesia nggak khawatir karena kita itu besar Bu kopinya. Iya. Karena kalau dilihat dari BPS saja 2025 kan lumayan. Iya. Menurut saya tinggal memang bagaimana kita terus meningkatkan produktivitas sehingga kita bisa jualan banyak lagi, bisa mengembangkan menjaga lagi tadi ya Bu gitu. ya. Quality control tadi, continue. Yang jelas tuh continue itu continue ya. itu, iya. Gitu. Jadi Ibu masih ada sebagai apa ya, trader, sebagai artinya yang mempunyai juga kebun kopi gitu, dan ingin juga masih terus menggeluti di bidang perkopian ya. Apa keinginan Ibu ke depan nih yang masih ingin dicapai sebagai trader, sebagai saya pernah pengelola disampaikan kopi? ya. Saya pernah disampaikan seseorang yang punya pabrik terbesar di Indonesia. Waktu itu ketemu di sebuah acara jaringan saudagar, apa namanya? Kebetulan kita punya ada bukan komunitas ya, komunitas bisnis gitu ya. Nah kebetulan beliau jadi narasumber, dia sampaikan coba kamu buat apa namanya, buat kayak saya kayak pabrik gitu kan, buat produk yang ready to drink gitu. Selama ini kan saya selalu yang bean, selalu bean saja atau roasting yang dijual sama saya gitu ya. Saya mungkin itu sebenarnya challenge sih, tantangan bagi saya ya. Ditantangin seperti itu sampai sekarang tuh sebenarnya itu jadi kepikiran terus. Kepikiran terus untuk gimana mau mulai ya gitu kan. Nah mungkin itu kali ya yang jadi yang masih jadi tertunda gitu ya untuk membangun sebuah industri kopi gitu ya. Beliau juga ceritain bahwa nggak mudah juga, artinya pasang surutnya juga itu. Tapi waktu itu kebetulan beliau generasi ketiga waktu itu ya. Kalau Ibu kedua kan ya? Jadi masih peluangnya lebih bagus waktu Ibu. Waktu itu dia nggak, artinya udah turun temurun jadi dan brand itu udah sekarang kan melekat udah melekat di masyarakat ya. Makanya itu yang membuat itu hal yang masih jadi tantangan saya ya untuk membuat industri seperti itu ya. Tapi kan itu sudah ada Bu. Artinya gini loh, Ibu memulainya itu stepnya udah Ibu ceritain tadi. Jadi harus ada ini. Nah, berarti tinggal melangkah. Saya udah waktu itu saya pernah coba buat gitu. Tapi lagi-lagi ya itu ya Bu, memang kondisinya kadang kalau kan gini, kalau mau sampai ke ujung itu tuh luar biasa loh Bu. Rantainya ya. Maksudnya maksudnya kan sampai ini jadi sasetan atau jadi produk itu dari sini sampai sini loh Bu. Gitu. Dari hulu sampai hilir. Itu luar biasa kalau menurut saya. Dari mulai bahan bakunya harus ready, ya kan?
udah gitu mesinnya, ya kan, yang harus ready, pengemasannya, membangun brandingnya Iya, gitu loh Bu. iya. Ya tapi kan bisa dimulai dari yang Bisa, kecil. bisa Ibu Bu. udah siap tadi, begitu saya dengerin apa Bu, kalau Ibu jadi desain industri ini dulu. Iya, Artinya sudah Bu, iya, artinya kalau secara mudah-mudahan ini ya karena memang bisa dimulai Bu, mudah-mudahan ya. saya udah pernah cupping juga, Iya, jadi udah paham tes iya. ya. Ya memang tinggal ini aja sih, Tinggal dilaksanakan. tinggal dilaksanain karena banyak Iya, apa namanya, ya saya punya usaha lain iya, juga. iya. Artinya ini kan bisa jadi usaha yang Nanti saling gara-gara itu Yampi ya. mungkin jadi saya, oh iya ya Oh saya iya, ingat iya. lagi. Mudah-mudahan Ibu jadi semangat gitu Bu. Yang tadi tetap tunda. Nanti deh kalau udah siap A, B, C, ya nggak Iya, usah nunggu siap kan sekarang iya, mudah gitu iya. kan ya Bu ya. Jadi emang ya gitu ya, apa fenomenanya ya udah jual barang selesai gitu kan. Makanya jual bin, roasting Roasting selesai, selesai tapi gitu. tidak sampai di situ. Tapi memang saya nggak sampai di Iya. fase sampai dulu pernah ya itu merchandise itu. Iya. Jadi saya buat souvenir-souvenir Iya. ya kan. Saya jual Nah itu juga jangan sekilo dihentikan itu Bu. 1 juta lebih gitu kan. 1 juta kok ada yang beli ya, dulu juga bingung Terutama untuk juga. para delegasi kan. Memang Itu, Bu. Jadi tamu-tamu itu, buat di iya, luar negeri waktu iya. itu ya. Itu saya buat itu Iya. kopinya wine Bu. Nah Kopi itu kan wine. khas banget ya. Iya, jadi emang Iya. kopi yang difermentasi Iya, gitu kan, sehingga jadi khas itu deh. jadi khas rasanya. Iya. Terus saya kemas, saya beli kotak Bu. Itu saya beli kotak tuh ada di mana itu ya, Iya. tempat kotak-kotak Iya. yang ini kan, dikemas, Iya. dikasih Di desain lah ya Bu ya. Iya, jadi Iya. dijual kok. Saya juga bingung. Iya, Iya. jadi itu ada segmennya sendiri Iya. Bu. Kalau Ibu jual 1 juta, segmennya ini. Iya. Yang 500, yang berapa, semua bisa. Iya, gitu. makanya saya pernah lakuin itu Iya, memang iya. jualan itu menarik Nah gitu. itu variannya nanti kalau Ibu punya industri kopi, terus ada kafe. Nah salah satunya Iya. itu ada gift, ada ini, ada gitu kali Bu. Nah kan Ibu perlu bahan baku ya. Iya. Nah harapan kita kan para petani muda, Gen Z atau milenial. Nah sekarang pesan Ibu apa untuk mereka yang mau mulai dengan kopi? Ayo kamera Ibu, silakan. Ini pesan untuk Gen Z loh Bu dan petani milenial untuk mendukung usaha Ibu yang punya industri kopi. Iya. Sebelumnya saya menyapa seluruh teman-teman ini muda Gen Z ya, sahabat Yampi, iya. Sahabat Yampi semua yang berada di seluruh dunia ya, seluruh Indonesia, seluruh Indonesia. Mungkin kalau boleh saya bukan ini ya, istilahnya bukan memohon ya, tapi mungkin mengajak kepada seluruh petani muda, sahabat Yampi, untuk bisa kita sama-sama sinergi bersama, karena memang dengan sinergi bersama kita bisa meningkatkan yang tadinya ini komoditas, tapi menjadi sebuah ekosistem pertanian, ekonomi, yang dimana juga hadirnya sahabat Yampi, hadirnya juga para pelaku usaha, dan juga di sini juga para senior Yampi, ya kan? Mungkin bisa sinergi bersama sehingga ini tidak hanya sebuah komoditas yang bisa menghasilkan, tapi juga ini sebuah budaya Indonesia yang perlu juga kita lestarikan ya, karena kopi bagi Indonesia itu sesuatu banget gitu ya, kalau bahasa ini ya, sesuatu banget. Mungkin bahas teman-teman di sahabat Yampi bisa ya, kalau saya sih kita bisa sinergi bermitra bareng gitu ya, karena tidak ada yang kalau pelaku usaha tuh nggak ada ini Bu, semua setara. Gitu. Jadi kita bisa sama-sama, peluangnya sama ya Bu ya. Kita bisa sama-sama bersama, dan mungkin membesarkan bersama, membesarkan kopi.
sama-sama, Iya, dan senang bisa iya, kenalan dengan semua sahabat yang mungkin kita bisa jadi apa namanya, kolaborasi ya Bu ya. kolaborasi, Iya, betul, iya, iya, gitu. iya. Dan Nah, ini mencambuk saya kesempatan. ini jadinya gitu kan untuk Pokoknya apa kita namanya? provokasi supaya industri Fitri Gayo tercapai gitu Bu. Iya, Nah iya, nanti pendukungannya kan mulai dari iya, hulu sampai hilir kita iya, dorong teman-teman iya, yang di boleh, boleh, daerah boleh. ya Bu ya. Mudah-mudahan Mudah-mudahan. tercapai Bu Fitri Mm-mm. ya, karena Mm-mm. ya kita senang lah kalau Mm-mm. kopi Indonesia ini berkibar gitu ya Bu ya, Iya, apalagi Bu trader juga kan iya. bisa Sama ini memang trader, menggerakkan. ya. Iya, Mm-mm. jadi mudah-mudahan ini bisa segera Ibu eksekusi ya Iya, industri terima kopi kasih. Iya, Indonesia dengan pengalaman Ibu yang cukup lama dan Ibu semua. Saya melihatnya karena fondasi sebagai industri Ibu udah punya kebun ada, terus Mm-mm. pengalaman ini dan para pelakunya, Mm-mm. kooperasinya. Jadi ya tinggal ini aja Bu sebetulnya. Tinggal dieksekusi. Nah, sebelum saya tutup nih, Bu Fitri, yang cukup seru ya, Mm-mm. bincang-bincang kita, saya ingin closing statement Ibu tentang kopi. Tentang kopi ya. Ya, closing statementnya, karena Ibu bergelut nggak sebentar gitu ya. Oke. Eh, Closingnya, Iya. kopi itu Heeh. tidak hanya dibangun eh, secara kualitas, Bu, Hmm. tapi harus ada inovasi, ya kan, Iya, mengikuti perkembangan betul. zaman, Heeh. digitalisasi, dan yang paling penting adalah keberpihakan bagi Hmm. teman-teman ke petani. Iya, Dari sini sahabat Yampi, ya kan, juga iya, harus juga dilibatkan untuk meningkatkan produktivitas kopi. iya, Mungkin itu. iya. Mm-mm. Baik, terima kasih Bu Fitri atas sharing pengalaman dan Iya. juga mungkin pesan-pesan ya untuk para generasi muda, juga tidak ketinggalan tadi generasi yang Mm-mm. senior juga tidak bisa kita tinggalkan karena berkat perjalanan generasi senior lah akhirnya kopi ini menjadi tuan rumah di negara sendiri ya Bu ya. Iya. Baik, terima kasih Bu Fitri. Iya. Mudah-mudahan segera terlaksana. Ada industri kopi Fitri gitu ya, Iya, Fitri Gayo. FG, Bu. Iya. Baik, terima kasih sahabat Yampi. Demikian tadi bincang-bincang kita yang cukup inspiratif dari Bu Fitri Gayo, bagaimana kita menggerakkan roda ekonomi melalui kopi. Jadi tidak hanya sebagai komoditas, tapi ini menjadi ekosistem yang melibatkan banyak pelaku di sana, baik pelaku dari petani, eh, bukan peminum ya, end user lah ya gitu ya. Artinya yang menikmatin kopi itu sendiri, dari para pengumpul dan banyak sekali turunannya juga dari kopi ini. Mudah-mudahan bincang-bincang kita siang ini memberikan inspirasi bagi petani kita, terutama petani milenial yang harus melek digital menurut Bu Fitri tadi. Jadi harus memanfaatkan apa tadi, artificial intelligence, terus juga harus memakai media sosial untuk bisa uh, mengenalkan kopi kita. Demikian sahabat Yampi, sebelum kita akhiri kita teriakkan yel ya Bu ya, Oh ya, bangga menjadi petani. oke. Ya, 1, 2, 3. Bangga Bangga jadi menjadi petani. petani. Demikian, mohon maaf lahir batin. Catatan RSS sampai di sini, sampai jumpa di catatan RS berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.